Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Fadlan, NIM 2307 358. Dan di sini ada rekan saya Muhammad Iqbal dengan 2307 Nah, baik, di sini kami akan mempresentasikan sedikit mengenai karakteristik pembelajaran abad ke-21. Nah, di sini lihat aja dulu. Ya. Nah, di sini ada terdapat tiga bagian. Yang pertama ada pembelajaran klasik. Nah, ini pada tahun masih zaman dulu banget lah mungkin. Dan Bapak ya, Pak? Hah? Dan Bapak? Belum. Sebelum Bapak lagi. Sebelum Bapak. Nah, kalau Bapak ini kedua nih, pembelajaran interaktif. Tapi yang ketiga udah mulai masuk di mungkin di SMP kita mungkin atau di SMA. Yang klasik itu artinya apa, Pak? Oh. Klasik dari segi waktu, klasik dari apanya itu, Pak? Yang pembelajaran klasik ini mungkin pembelajaran yang masih dulu sekolahnya itu masih menggunakan kapur, kemudian papan tulis gitu kan, kemudian alat-alat pendukung pendidikan. Iya, ada apa Rehan? Berarti ini masuk di teknologi ya Pak? Berarti teknologinya klasik tuh, Pak? Ada bisa disebut ke sana juga. Teknologinya ya yang masih klasik lah, belum didukung dengan teknologi yang berkembang gitu loh. Nah, kemudian pembelajaran interaktif ini adalah pembelajaran yang semuanya itu masih dipaparkan oleh manusia, belum menggunakan teknologi juga, namun sudah mulai menunjang penggunaan teknologi dan alat-alat pendukung pembelajarannya itu sudah lebih upgrade daripada pendidikan belajar yang klasik. Di sini biasanya itu gurunya itu pakai LKS, masih pakai LKS, disuruh beli buku ini. Nah itu pembelajaran interaktif dan imersif dan simulatif ini pembelajaran yang mungkin sudah didukung oleh teknologi seperti proyektor di sekolahnya. Jadi guru itu mulai menerangkan pakai PowerPoint. Kemudian itu untuk ujiannya itu sudah menggunakan komputer. Semasa kita SMA itu rasanya sudah pakai komputer itu untuk ujian. Nah itu mungkin pendahuluannya. Nah, baik, terima kasih Saudara Iqbal. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Yang pertama itu ada analis fenomena dan karakteristik, lalu ada analis karakteristik siswa, lalu ada penyesuaian peran guru, potensi model pembelajaran, dan terakhir ada penerapan TPACK. TP teknologi pedagogik. Fenomena perubahan pembelajaran 41. Nah, guru menjelaskan dengan menggambar di papan tulis seperti yang kita lihat di depan ini. Gurunya sedang menjelaskan menggunakan gambar. Lanjut, Pak. Nah, lalu guru yang disepakati ada guru memanfaatkan teknologi proyektor untuk kebutuhan belajar. Nah, ini sudah mulai sudah tidak masuk klasik. Nah, ini yang kiri ini masih klasik kan, karena dia masih menggunakan papan tulis dapur. Nah, yang di kanan ini sudah menggunakan teknologi ya, menggunakan proyektor. Baik, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Iqbal. Kepada Muhammad Iqbal, silakan. Oke, kita masih membahas fenomena perubahan pembelajaran abad 21. Next, kita ada big data. Nah, yang pertama itu ada MOOC, MOOC. Yang M ini adalah masif, kemudian yang masif, open, online, and source.
ini contoh dari pembelajaran online ini untuk siapa itu sekarang itu kan udah serba teknologi ya, Zoom, terus aplikasi yang lain. Ini ada sebuah data di mana dapat dilihat ada garis-garis ini itu di tahun 2013 itu penggunaan telepon seluler itu di angka 50 sampai 49, itu ada kenaikan sampai 59 sampai 49. Yang warna-oranye itu adalah rumah tangga yang mengakses internet. Jadi pembelajarannya di rumahnya dari teknologi. Kemudian yang warna ungu itu adalah penggunaan internet. Nah ini bagian dari contoh pembelajaran di mana di sini sudah dibantu teknologi, kemudian di sini juga sudah. Dan ini juga merupakan salah satu dampaknya, di mana ini teknologi itu juga mempengaruhi perilakunya. Nah, kehadiran guru dalam pembelajaran abad 21 sangat diperlukan untuk menjamin terjadi proses pembelajaran yang bermakna, kita dan memiliki orientasi perkembangan keterampilan yang penting di abad 21. Jadi kita sebagai seorang guru, kita harus menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkarakter, memiliki orientasi perkembangan keterampilan yang bakal digunakan di abad 21 ini. Nah, ini seorang tokoh dari dunia pendidikan, Edgar Gale. Dia semakin nyata dan langsung pengalaman pembelajaran dialami siswa, semakin besar dampak pada pemahaman yang mereka, dampak dan pemahaman mereka. Artinya di sini apa? Itu berarti kalau misalnya kita memiliki interaksi penuh dengan para mahasiswa kita, dengan para siswa kita, itu dampaknya atau ilmu yang bakal mereka serap itu lebih banyak, lebih terjamin gitu ketimbang interaksinya terjadi secara online gitu. Nah, jadi kesimpulannya konsep pedagogic content knowledge itu atau PCK menjelaskan pentingnya kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran dan cara mengajarkan secara efektif. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui apa yang kita ajar, cuman kita juga butuh ilmu tambahan atau soft skill tambahan di mana kita memiliki gaya memberikan ilmu yang efektif juga terhadap para siswa kita. Dan seiring perkembangannya teknologi, konsep ini berkembang menjadi teknologi pedagogical and content knowledge, yaitu TPACK, yang menuntut guru mampu mengintegrasikan pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten pembelajaran. Karena perkembangannya itu, guru itu tidak hanya dengan gaya klasik saja, seperti yang kita bahas di awal, karena zaman semakin berkembang, itu guru harus memanfaatkan teknologi tersebut agar lebih efisien dari segi waktu, kemudian materi dan hal-hal sebagainya. Melalui penerapan menyajikan data serta mengelola dan melaksanakan pembelajaran yang secara kreatif dan efisien, guru abad 21 berperan sebagai fasilitator dan kolaborator yang mampu menciptakan pembelajaran interaktif, konseptual, dan bermakna sesuai karakteristik generasi digital. Karena tahun sekarang itu adalah generasi teknologi sudah maju, jangan sampai kita menjadi guru yang ketinggalan zaman. Jangan sampai ada lagi catat sampai 20 bab banyak-banyak itu nggak usah. Apalagi yang kalau ini teknologi udah ada awal udah ada, sampai masih catat-catat, kita harus kembangkan. Kenapa? Karena mahasiswa akan buat skripsi. Jadi kalau bisa laporan praktek itu atau bagaimana itu diganti dengan Word, sehingga itu lebih memudahkan. Dan jadi
tulisannya juga mudah dibaca. Nah itulah salah satu fungsi dari teknologi tadi. Izin Pak, saya ingin berpendapat Pak. Apa itu? Mengenai pendapat Bapak tadi. Jikalau mahasiswa atau siswa kita disuruh pakai Word atau tidak tulis tangan, Ya. jadi siswa kita ini membuat jadi malas untuk menulis Pak. Jadi nggak bisa dia nulis lagi nanti Pak kalau kayak gitu Pak. Kalau nggak diterapkan laporan, misalnya laporan praktek tulis tangan nih Pak. Saya setuju tulis tangan lagi Pak. Ya, saya juga setuju, Pak. tidak setuju. Saya setuju, Pak. Ah, Ya, saya tahu, Pak. Pak. Kalau kebanyakan ketik-ketiknya tempel salin ini nempel letak ya, Pak. Kan kita tahu, Pak. Kalau kita nulisnya ingat kita lebih ingat. Jadi Saya mau berpendapat. Apa itu? Menurut saya ketik lebih rapi Pak dibanding kita menulis tangan. Karena gini, setelah kita menulis tangan tuh nggak akan dibaca juga Pak, pasti bakal dibuang. Mending kita simpan di Word kan rapi dalam tahu dibuang ilmu itu untuk kita bukan untuk dia. Kalau kenapa percuma aja pada kayak gitu kan mending. Saya setuju dengan Bapak. Saya tidak setuju. Oke. Nah di sini fungsi seorang guru kita ada kenapa? Karena sebuah keputusan, sebuah kebijakan ada pro dan kontra. Oke? Setuju Ya. sampai sana? Setuju. Oke. Jadi saya jelaskan dan saya bantu secara dengan bahasa yang baik. Oke. Apa? Itu terjadi kenapa? Karena gini. Iptek ilmu teknologi itu ada dampak negatif dan ada dampak positif. Dampak positif tadi itu saya bahas, lebih efisien, kemudian laporan tadi kita itu tersimpan sehingga nanti kita dapat membaca atau mengulang-ulangnya lagi. Kalau kita misalnya masih menggunakan kertas dan pulpen dan dicatat tulis tangan, yang pertama capeknya udah jelas lebih capek kita nulis tangan. Kemudian hasilnya itu nanti sekedar kumpulin saja ke ke guru di paraf, dah kita mungkin itu nanti bakal hilang atau kosnya kalau kena banjir itu bakal basah. Nah itu bakal susah. Nah itu ya salah satunya ya. Kemudian nanti yang kontranya apa? Nanti ada tuh kayak malas lagi mencatat, malas ini. Kita kan dari SD sampai SMA itu mencatat itu, dan itu kemungkinan saat ini masih belum berubah karena belum ada yang ngirim di sekolah pakai catatan, pakai Word belum ada. Nah di masa perkuliahan kalau kita jangan sampai mahasiswa itu belum banyak menguasai shortcut yang ada di Word. Nah itulah tujuan dan fungsi yang saya bahas tadi, agar kita ketika bikin skripsi nggak mungkin ditulis tangan lagi kan. Skripsi aja tahun Bapak dulu pas masih kuliah itu masih diketik pakai mesin ketik. Nah jadi itu salah satunya. Namun itu balik ke kita ngambil positifnya yang mana, rasanya kita ngambil negatifnya kita buang. Oke? Ada lagi sanggahan atau ada lagi pembelajaran sebelum kita mau pulang nih? Ada Pak, karena udah azan. Ya, azan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik. Bapak tutup nih, Bapak masih muda waktu itu. Bapak tutup dengan terima kasih Anda semua telah mau berinteraksi dengan saya. Saya Muhammad Iqbal. Saya Muhammad Fadlan. Halo Fadlan. Uh,